Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi ya di Bincang Pagi Titik Balik Perubahan. Sebelum kita awali kelas kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam mengikuti kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahim. Amin. Bang Jago, monggo. Oke, Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kita lanjutin kembali obrolan pagi kita ya. Pagi ini kita ingin kita obrolin buku. Kita pindah dulu lah ya dari buku Dissolving Ego, kita pindah ke kemarin Breaking the Habit. Sudah masuk bab berapa, Kang? Wah, udah masuk bab 5. Nah, ini nih ketika pelayan menjadi majikan. Ini bab tasawuf loh aslinya ini. Wow. Jadi kalau kita ngaji itu bahwa iblis itu mendarah daging. Kita tidak akan bisa lepas darinya kecuali kita menjadi jiwa kita itu ikhlas, artinya menjadi pure, dan itu ada penjelasan ilmiahnya tentang sumpah iblis itu, ya, ada penjelasan ilmiahnya. Jadi mungkin mulai dari sinilah ya, teman-teman yang punya bukunya silakan dibaca. Itu kalau kita baca sumpah iblis itu ada mekanisme biologisnya, ada mekanisme sarafnya gitu. Coba kita baca ya, nanti kalau nemu yang koheren itu kita bahas. Tapi kita baca dari sini aja. Ketika tubuh menjadi penguasa gitu ya. Berikut ini beberapa ilustrasi praktis tentang tubuh berada dalam kondisi kebiasaan. Jadi jiwa itu sudah mengikuti gerak hidup tubuh, ya kan? Jiwa mengikuti gerak hidup tubuh. Ini maksudnya tuh ya. Pernahkah Anda tidak bisa secara sadar mengingat sebuah nomor telepon, sekeras apapun Anda berusaha? Anda tak kunjung ingat 3 angka dari rentetan nomor yang dibutuhkan untuk menelepon. Toh demikian, Anda bisa meraih telepon dan memperhatikan jemari Anda memencet angka-angka. Otak sadar Anda tak ingat nomor itu, namun Anda melatih tindakan itu begitu sering dengan jemari Anda, sehingga tubuh Anda menjadi lebih tahu dan ingat daripada otak Anda. Saya juga teringat saat-saat ketika saya berlatih di pusat kebugaran dan menggunakan loker dengan kunci kombinasi. Saya sangat lelah setelah berolahraga, sehingga saya tidak ingat kombinasi angkanya. Saya menatap tombol itu, berusaha mengingat deretan 3 angka, tetapi juga tidak ingat. Namun, ketika saya mulai memutar tombolnya, kombinasi angka itu bisa saya ingat, hampir seperti sihir. Lagi-lagi, ini terjadi karena kita mempraktekkan sesuatu begitu sering,
Sehingga tubuh kita lebih ingat daripada pikiran sadar kita. Secara bawah sadar, secara bawah sadar, tubuh telah menjadi pikiran gitu. Ingat bahwa 95% dari siapa diri kita pada usia 35 tahun, ingat-ingat 35 tahun ya, ditentukan oleh sistem memori bawah sadar. Siapa diri kita, 95% itu sudah ditentukan, sudah determinan. Di dalamnya, tubuh secara otomatis menjalankan serangkaian perilaku dan reaksi emosional yang telah terprogram. Dengan demikian, tubuh telah menjadi penguasa. Dengan demikian, tubuh telah menjadi penguasa. Ini kalau dalam ilmu psikologi biasa, ini bagus. Kita telah mencapai skill yang sifatnya itu, skillnya itu unconscious. Auto. Sudah auto. Itu dalam psikologi ini bagus kayak begini ini. Tapi kalau dalam spiritual itu justru nanti ada masalah. Kita terlalu adaptif menjadi tubuh. Kita terlalu adaptif menjadi tubuh. Sampai lupa keilahiannya. Iya kan? Jadi ada masalah di sana kalau secara spiritual. Karena sudah kuat sebagai tubuh. Terlalu keras adaptifnya gitu. Ya kan? Terlalu keras. Dan itu juga dibahas Joe Dispenza ya. Kalau selama ini kan kalau skill itu sudah unconscious kayak tadi, skill ya. Nah, itu udah mantap, mahir. Mastering dia. Masalahnya adalah, ini kita nggak ngomongin soal skill. Kita ngomongin cara bereksistensi. Ya kan? Nah, itu di sana ada masalah. Kalau dilihat sebagai skill, itu bagus. Tapi kalau dilihat sebagai cara bereksistensi, di situ kita akan menemukan sumpah iblis. Sumpah iblis. Begini maksudnya Mbak Iblis nih ya. Sumpah iblis. Coba kita lihat ya. Kita lihat. Sesungguhnya adalah tubuh itu pelayan bagi jiwa. Ya, tuh. Di sini ini pikiran ini ini kesadaran ini sebenarnya. Karenanya, bila tubuh menjadi pikiran, itu pelayan telah menjadi majikan. Cepot jadi raja. Ya kan? Saya dulu mencari-cari pendekatan ilmiah untuk sumpah iblis itu di mana sih gitu secara ilmiahnya kan. Di sini ternyata. Dan majikan terdahulu saya telah tertidur dia. Kesayaan itu telah tertidur. Pikiran mungkin mengira ia masih berkuasa. Padahal tubuh sudah mempengaruhi keputusan-keputusan yang sejalan dengan emosi-emosi yang dihayatinya. Kita lihat ya, sumpah iblis, kuat benar ini. Sekarang katakan saja, pikiran ingin kembali memegang kendali. Orang akhirnya tahu kan, aku keilahian. Nah, baru ingat, aku keilahian gitu. Dan ingin memegang kendali. Menurut Anda, apa yang akan dikatakan tubuh? Tubuh akan bilang, kemana saja selama ini kamu keilahian. Sudah tidur aja kamu udah. Aku udah bisa ngatur hidup sendiri. Udah pergi. Nanti di akhirat aja kamu baru bangun gitu ya. Nanti di akhirat aja kamu baru bangun. Awalnya mau tawaju, ngopi lagi. Akhirnya kembali ngopi ya.
Kamu tidak punya kemauan, keteguhan, atau kesadaran untuk melakukan apa yang sudah kulakukan selama ini. Kata tubuh, kata kesadaran, human being itu loh. Ketika kamu secara sadar mematuhi perintah-perintahku. Ya, dong? Ini kan berarti kesadaran human being sudah mendarah daging. Iblis itu kan, kesadaran iblis itu kan. Kesadaran Anania. Udah pergi. Sosokan lo, spiritual being. Mana aja selama ini. Ya kan. Sosokan lo. Aku bahkan telah memodifikasi situs reseptorku selama bertahun-tahun untuk melayanimu dengan baik. Jadi, aku sudah memodifikasi reseptorku. Saraf-saraf ini, kata human being itu ya, aku yang sudah memodifikasi saraf-saraf tubuh ini untuk melayanimu dengan lebih baik. Nuntut dia. Kamu kira dirimu yang mengatur semuanya, padahal aku mempengaruhimu selama ini dan mendesakmu untuk mengambil semua keputusan yang sejalan dengan apa yang terasa tepat bagi cara bereksistensiku, kata human being gitu ya. Ya kan? Makanya kan dulu pernah ini ya, kita tahun-tahun lalu lah, transendensi memangku si human being ini. Alah ngomong-ngomong. Ya kan? Ya kan? Ini harus dipangku. Itu pun memangkunya itu dengan harus LOC yang lebih tinggi. Harus lengkap ayat-ayatnya. Karena si human being ini, social being ini, dia akan meruntuhkan kemauan kita, kemauan spiritual dengan fakta. Dengan fakta. Dia harus, jadi kalau si spiritual being ini tidak punya ayat-ayat dari Allah, tidak bisa ngalahin fakta. Jadi fakta itu ditimpa dengan ayat-ayat. Ayat yang berisi kebenaran. Nah itu makanya salah satu ciri spiritual being, dia bisa menghadirkan ayat untuk melarutkan si human social being. Kata tubuh saya, kemana saja keilahianmu Judi? Sana kembali ke kandungnya. Lalu buat tutorial tenua. Nah ini sumpah iblis ya. Kita lihat sekarang sumpah iblis sudah menjadi bahasa sains. Sudah menjadi bahasa ilmiah kan. Nah ini dia kan. Dan ketika 5% yang sadar melawan 95% yang menjalankan program-program otomatis bawah sadar, 95% tadi begitu refleksif, sehingga hanya butuh satu pikiran liar saja, atau satu stimulus saja, satu ingatan fakta saja, untuk mengaktifkan lagi program-program otomatis itu, gitu. Ini nggak bisa lagi kita, terkunci lagi. Sudah mendarah daging, kata di Quran tuh, gitu ya. Kata iblisnya masuk dalam darahmu, melalui, ada dua cara masuknya itu. Melalui tulang punggung dan melalui usus, organ-organ, melalui darah dan melalui sistem saraf pusat ya, melalui listrik dan melalui darah. Program-program Anania itu dia hidup di dalam sistem saraf tulang belakang dan di dalam darah. Jadi ada dua mekanisme yang digunakan oleh human being ini untuk mempertahankan dirinya. Program yang paling kuat itu lewat tulang punggung. Sementara program berikutnya itu lewat darah. Kalau lewat tulang punggung itu langsung menyerang pikiran. Langsung mengubah pikiran. Coba kita lihat ya, kita lihat. Ini penting ini. Ini ayat Quran ini. Iya, yang sudah berhasil diterangkan mekanisme ilmiahnya. Ya kan?
Oke. Lalu kita kembali ke situ-situ lagi. Kita terkurung lagi. Memikirkan hal yang sama, melakukan tindakan yang sama, tapi berharap peristiwa yang berbeda. Ini definisi Wong Edan, kata Albert Einstein, ya. Ketika kita mencoba meraih kontrol lagi, seketika, ini mekanismenya, seketika tubuh memberikan sinyal pada otak. Ini yang melalui tulang punggung nih. Sinyal pada otak itu cepat sekali, mungkin 10.000 detik kecepatan sinyal itu ke otak. Menutup pintu dia untuk mempengaruhi kita agar melenceng dari tujuan-tujuan akhir. Ada juga yang sinyal melalui darah. Ini lebih ringan menghadapinya. Tapi kalau sinyal yang melalui otak, ke pusat informasi langsung, itu tidak mudah. Itu membutuhkan kesadaran lebih. Kalau di ini itu ya, di peta Hawking, yang untuk melampaui kecepatan sinyal melalui tulang punggung itu minimal 650 dia. Kecepatan jiwanya. Nah, ini buat yang masih kuli, kalau sudah dekat-dekat wali, tidak berlaku kerja keras. Ya. Jadi ini jangan dianggap remeh ya, program transendensi itu. Semakin lama ditunda, semakin bebannya makin berat. Karena apa? Ngunci di tubuh nanti. Ngunci di darah, ngunci di tulang punggung. Nah, jadi tunda-tunda. Makanya kenapa kok semakin lama ini semakin berat. Kayak teman saya ceritakan itu kan. Tahun depan aku mau bayar ban. Sekarang itu makin berat. Kok makin berat aku ngeluarin 5,5 juta ban. Iya, ngunci dia lewat tulang punggungmu, lewat darahmu. Dan itu nggak ada peluang kan. Makanya seandainya tidak karena rahmat Tuhan, kita nggak bisa keluar dari kuncian yang melalui tulang punggung dan yang melalui darah. Soalnya apa? Iblis sudah bersumpah juga, pakai kosam dia. Jadi kalau kamu hanya setengah-setengah melawan sumpahnya iblis, mundur jauh-jauh. Soalnya iblis sudah bersumpah. Ya, dia bersumpah kan. Jadi kalau kamu tidak bersumpah juga, nggak bisa ini hanya tarsok ya. Oh, iblis sudah bersumpah. Sudah bersumpah ya. Sumpahnya iblis sudah lebih dulu. Sudah lebih dulu, kita antara nunggu. Antara gitu ya. Pakai wallahi billahi. Kita hanya atar dulu tahun depan willingness-nya nggak bisa ngalahin sumpahnya iblis. Gimana? Coba langsung jual kambing ke Mas Imam. Kata iblis, ngeri juga ini sumpahnya udah pakai. Makanya itu kalau di agama itu, kalau berjuang di jalan Allah, kita mesti bersumpah lebih tinggi lagi. Aku bersumpah demi jiwa dan hartaku. Begitu ngalahin iblis. Iya kan? Iya, jangan sumpahnya ntar lah, Bang Aswar masih hidup ini. Kalau gitu. Ya. Ntar lah. Ya, jadi kita harus lebih kuat lagi sumpahnya. Berjuang itu melalui jiwa dan harta. Kalau hanya jiwa, kata iblis, masih tinggi sumpahku. Nah, didobol sumpahnya dengan harta. Nah, baru iblis luar biasa sumpahnya. Tapi aku nggak nyerah dulu ya. Tapi aku nggak nyerah dulu. Tidak sebanding. Kalau soal dengan jiwa, iblis bersumpah demi jiwanya. Nggak akan sudi dengan jiwanya, saya akan menggoda, saya akan menghalangi mereka semua. Kita nggak bisa hanya nggak dengan jiwa dan harus lebih. Ya, ini kalau nggak dijelaskan begini kan tunda-tunda aja ini transendensi ini kan. Padahal sumpahnya iblis itu dengan jiwa, kita hanya ntar aja tarsok. Wah, makan sama dia. Sumpah kita, willingness kita masih kalah kuat. Iblis mempertaruhkan jiwanya. Makanya di agama itu pertaruhkan jiwa, harta, semuanya lah.
menang dulu taruhan sama sumpah-sumpah iblis itu. Berjalan di jalan Allah itu harus kita lebih menang di awal ya. Ya bagus nih, insya Allah laku lah ya, laku. Saya mau jual rumah. Ya harus begitu memang, karena ini makin lama makin ini loh. Saya diajarin baik itu di total kamu, jangan sampai, karena yang kamu hadapi ini bukan hanya ingatan masa lalumu. Sumpahnya iblis itu menjadi bariermu gitu. Ya, dan itu nggak ada psikologi, sumpah iblis itu nggak dihitung. Makanya sembuh kambuh. Soalnya apa? Sumpahnya iblis nggak dikalkulasi dalam terapi. Oh, harus dikalkulasi itu. Harus dikalkulasi gitu ya. Ya seperti itu. Memang iblis senior itu Bang terkonfirmasi gitu ya. Ya harus di ini, itu kan agama ya, berkorban dengan jiwa dan harta benda. Jangan setengah-setengah. Kata iblis, sumpahnya aja masih menang sumpah. Itu baru rintangan di awal. Belum rintangan proses. Rintangan proses, ya, tuh kan hartamu habis. Mulai kita kan, iya ya janganlah. Jangan transendensi dulu. Kerja dulu, tahu-tahu udah 5 tahun. Ya selesai kata iblis. Rasakan kau ya. Betul-betul harus total surrender gitu ya. Harus total surrender. Nah, kita bacakan ilmiahnya lagi ya. Kita bacakan. Akhirnya kita balik ke situ-situ lagi gitu. Ocehan batin kita memberondong ribuan alasan mengapa kita tidak perlu berusaha melakukan apapun di luar kebiasaan. Karena apa? Ya, untuk tidak memutus state of being yang sudah kita akrabi. State of being. Untuk tidak memutus anania itu. Anania di human being maupun anania di social being. Lah kan iblis itu. Ya, dah. Iblis. Dan serangan ini akan membidik semua kelemahan jiwa kita. Dia tahu lemahnya jiwa kita. Titik pedihnya itu dia tahu. Kalau ditekan titik pedih itu habis rontok langsung semangatnya, wes. Udah masuk tol keluar tol lagi gitu. Nggak sampai Rumi, langsung balik lagi Jakarta. Baru sampai Cipali padahal. Ketika yang disentuh titik pedih. Molet. Ya, titik pedihnya gitu ya. Itu titik pedih. Ya, titik pedih gitu. Jadi kita menciptakan skenario terburuk. Jadi state of being-nya Anania ini jangan main-main. Ya. Ini bukan hanya program sosial. Ini al-iblis. Ini programnya al-iblis kalau kita pandangan spiritual. Kalau di psikologi kan nggak ada al-iblis tuh. Nggak ada. Tapi kita, ya itulah kelemahan psikologis. Gagal memasukkan variabel al-iblis dalam proses transformasi. Padahal al-iblis itu kayak ini dijelasin sama Joe Dispenza nih. Ya kan? Dia punya state of being. Apa? Ya human, social being gitu kan. Al-iblis tuh. Kalau dalam spiritual, kalau dalam psikologi nggak ada. Karena bila kita mencoba memutus tatanan kimiawi internal, ya toh, tatanan kimiawi yang sudah menjadi kebiasaan kita, tubuh akan kacau. Tuh kan. Mau transendensi langsung mencet, nggak jadi ya, ini kayaknya nggak cocok aku transendensi, tubuhku nolak. Iya, tatanannya mau diubah kan tahu dia, jangan. Desakan internalnya tak terasa nyaris tak bisa ditolak karena dia melalui sistem saraf pusat tadi, melalui tulang punggung dan melalui darah. Ya kan? Dan seringkali kita menyerah, bukan menyerah, dan seringkali nggak berdaya sudah. Nggak berdaya. Nah, ini bagaimana memasuki
pikiran bawah sadar untuk mengubahnya. Berarti memasuki state of being itu. Ya di pangku dia. Kita mesti lebih besar. Ya itu artinya mesti ya kesadarannya harus tinggi. Pikiran bawah sadar hanya tahu apa yang sudah diprogramkan padanya. Oke lah ya. Jadi dalam buku ini dalam buku Breaking the Habit, biar semangat lagi bacanya nih. Soalnya kayaknya buku-buku kayak gini udah nggak dipromosiin lagi gitu ya. Karena nggak tahu konteksnya gitu. Kalau diceritain begini kan semangat lagi pada dibuka ini kan. Cari-cari mana ya bu, ternyata belum beli. Ya beli dulu. Beli lagi gitu. Atau tahu aduh ditemukan sudah di tumpukan sampah. Astagfirullah, ternyata buku bagus ini. Ada ayat tentang al-iblis. Beli lagi aja ya. Beli lagi. Dalam buku ini, Anda akan belajar untuk memasuki pikiran bawah sadar dan memprogram ulangnya dengan serangkaian strategi baru. Maksudnya dengan kesadaran baru, dengan level kesadaran baru. Untuk itu, Anda harus menghapus program, pola-pola pikiran dan perasaan lama Anda, kemudian reprogram. Untuk memprogramnya, untuk menghapusnya sendiri itu butuh level kesadaran baru. Jadi ada 2 tahap memang. Ya kan? Jadi tahap pertama itu kita melampaui state of being yang sebagai human sosial. Itu kan berarti harus tinggi dulu, 650-an. Setelah itu baru keilahian itu diperagakan. Itu namanya reprogram. Kita hidup baru dalam paradigma spiritual being gitu ya. Begitu. Jadi akhirnya tubuh otak kita ini spiritual being itu yang kendalikan. Spiritual being yang kendalikan. Dia yang mengambil alih. Jadi tubuh otak itu menjadi pelayan bagi spiritual being. Makanya kalau kita lihat di buku ya, di bukunya Hawking, ketika tubuhnya itu mulai merusak diri terus-menerus, otaknya mulai merusak diri, Hawking itu mengucapkan hadir dengan kesadaran baru. Saya adalah keberadaan tak terbatas. Ingat nggak di buku Healing and Recovery? Ya, dibaca lagi ya. Belum punya bank nabung lagi pokoknya tuh. Harus berjuang dengan jiwa dan harta gitu ya. Ya. Ya iblis sudah bersumpah gitu ya dengan jiwanya. Ayo kita harus juga dengan jiwa. Ya, kan? Jadi itu kalau kita lihat Hawking, bagaimana dia melarutkan ego. Ketika dia hadir sebagai kesadaran tak terbatas, keberadaan tak terbatas, spiritual being, baru dia dissolving itu. Baru dia dissolving. Dia dissolving. Baru dia larutkan itu program-program sebagai human social being, program-program Anania. Gitu ya. Kalau enggak, dia nggak bisa itu. Nggak mau dilarutkan pakai apa. Udah tenang aja kamu, sana tidur, kata state of being-nya Anania. Keilahian, nggak digunakan. Aku udah mahir. Lihat aja, istriku udah 4. Perusahaanku udah 20. Mau tahu apa lagi keilahian? Sana pulang tidur. Nanti kamu pas setelah dikubur aja baru bangkit. Pas bangkit udah nggak ada amal gitu ya. Sana, istri saya udah 4. Itu kan udah sesuai sunnah kan? Nah, pakai dalil lagi dia iblis. Ini sudah sesuai sunnah nih. Saya sedekah tiap hari. Sudah sesuai semua, tapi Anania. Nah, jadi jangan main di fakta. Kalau main di fakta, main di alam tampak, menang iblis, main di motif. Kita mempersoalkan motifnya, bukan soal faktanya. Bukan soal, aku kan sedekah tiap bulan 500 juta. Ke janda-janda, misalnya. Ya, teman saya kan gitu.
Kurang apa lagi? Ya kan? Kurang apa? Kalau lihat fakta, hati-hati. Itu pasti Anania. Tapi periksa motif. Nah, untuk memeriksa motif minimal 650, sadar motif. Ya kan? Kalau hanya memeriksa fakta, oh hati-hati. Kata ini makanan ini sudah ini bagus kalau bagus. Aku suka dia ini. Ya, kerja ramangan mendarat daging coding iblisnya. Mendarat daging ya. Nah, dia sebuah state of being. Al-iblis itu state of being gitu ya. State of being. Sampai hari ini tuh dulu ya, biar terbuka. Mantap ini buku Bring the Habit gitu ya. Tapi yang jelas ini cerita ini gitu ya. Nanti besok kita lanjutin merasa bersalah hingga terbukti tak bersalah. Merasa bersalah. Kita garis dulu ya. Nah, silakan besok ya, bukunya di pas beda buku di ini ya, di apa namanya itu disiapkan biar seru gitu ya. Apa cirinya jiwa sudah sampai 650 Bang selain dia sadar motif? Ya itu dulu sadar motif dulu gitu ya. Sadar motif. Kalau nggak sadar motif itu kata iblis bagus, dia jebak kita di fakta. Istri dan empat sesuai sunnah. Sedekat tiap hari 500 juta ke anak-anak yatim dan janda-janda yang cantik gitu. Nah habis kita udah. Oke ya, nanti besok lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih teman-teman. Siapin bukunya. Iya, siapin bukunya Breaking the Habit ya. Bagi teman-teman yang belum ikut bedah bukunya, silakan daftar. Bagi yang sudah daftar, ditunggu ya. Kita lagi proses upload di web. Terima kasih, kita bertemu besok pagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.